Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan chapter analitik algoritma yang beranggotakan Wildan Mutakin, Maida Briliani Fauzi, Noverina Ikatama, Meriya Nancy, dan Susi Indah Lestari. Pertama-tama saya, Noverina Ikatama, akan menjelaskan materi ini. Analisis algoritma tidak terlepas dari statistik, data, dan mesin learning yang saling berkesinambungan. Perlu diketahui, algoritma mesin learning menggunakan konsep statistik untuk mengolah data. Dan analisis algoritma ini sangat penting karena untuk mendapatkan efisiensi yang diperlukan. Maka dari itu, terdapat beberapa framework machine learning. Di sini saya akan menjelaskan Spark, MLlib, dan H2O. Untuk Spark MLlib adalah salah satu library machine learning yang berjalan di atas framework Apache Spark. Framework Spark MLlib ini memiliki performa algoritma yang kualitasnya tinggi karena memiliki kecepatan 100 kali lebih cepat dari MapReduce. Dan Spark MLlib ini dapat dijalankan di mana saja seperti di Hadoop, Apache Mesos, dan yang lainnya. Dan Spark MLlib ini dapat digunakan di Java, Scala, Python, dan R. Selanjutnya ada H2O. H2O ini merupakan framework analitik prediktif open source yang menyediakan implementasi berbagai algoritma pembelajaran mesin atau machine learning untuk pengelompokan, klasifikasi, dan dimensi pengurangan. Selanjutnya ada clustering. Menurut TAN 2006, clustering adalah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster atau kelompok sehingga data dalam satu klaster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar klaster memiliki kemiripan yang minimum. Clustering ini sebagai metode segmentasi data yang dapat berguna dalam prediksi dan analisa masalah bisnis tertentu. Adapun manfaatnya sebagai identifikasi objek dalam berbagai bidang seperti computer vision dan image processing. Nah, di sini ada beberapa contoh penerapan clustering. Yang pertama, mengelompokkan data jaringan sosial untuk menemukan sekelompok pengguna yang serupa. Lalu yang kedua ada data clustering electronic health record untuk menemukan pasien yang serupa. Dan yang ketiga ada pengelompokan data penelitian pasar ke kelompok pelanggan yang serupa. Selanjutnya ada K-means clustering, yang merupakan metode penganalisa data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Metode K-means clustering ini berusaha mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok, di mana data dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama dengan satu lainnya dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di kelompok lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriya Nancy, NPM 1717051015. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi kami, yaitu Classification and Regression. Jadi, classification sendiri merupakan proses menemukan model atau fungsi yang membantu dalam memisahkan data menjadi beberapa kelas kategorikal. Sedangkan regression sendiri yaitu proses menemukan model atau fungsi untuk membedakan data menjadi nilai real continue dengan menggunakan kelas.
Selanjutnya untuk ilustrasinya sendiri, kalau regression itu misalnya untuk menentukan data dari cuaca di keesokan harinya itu bagaimana. Sedangkan classification itu untuk membedakan dari cuaca keesokan harinya itu seperti apa, misalnya dikategorikan menjadi cuaca panas ataupun dingin. Selanjutnya untuk jenis classification-nya sendiri itu ada 3. Yang pertama yaitu biner, merupakan proses melibatkan kategorisasi data menjadi 2 kategori. Contohnya mengklasifikasikan sentimen dari sebuah artikel berita menjadi positif atau negatif, mengklasifikasikan keadaan mesin menjadi baik atau rusak, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, multiclass, yaitu suatu proses melibatkan lebih dari 2 kelas di mana data dikategorikan. Contohnya yaitu masalah klasifikasi ekspresi, gen melibatkan beberapa kelas. Ketiga yaitu dokumentasi, yaitu jenis klasifikasi multiclass, pendekatan di mana data diklasifikasikan dalam bentuk dokumen teks. Contohnya yaitu mengklasifikasikan artikel berita ke dalam kategori yang berbeda seperti politik, olahraga, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu metode regresi. Jadi di metode regresi ini terdapat linear sederhana yang berfungsi untuk menguji sejauh mana sih hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibatnya Y. Kemudian untuk metode regresi ini juga dipergunakan dalam produksi untuk melakukan prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya untuk Naive Bayes, yaitu algoritma yang digunakan untuk klasifikasi atau pengelompokan data, tetapi bisa juga digunakan untuk pengambilan keputusan, contohnya mengenai penentuan penerimaan pengajuan kredit sepeda motor baru. Next, untuk tahapan Naive Bayes sendiri itu ada 4. Yang pertama, menghitung jumlah kelas atau label. Kedua, menghitung jumlah kasus per kelas. Ketiga, kalikan semua variabel kelas. Dan terakhir, bandingkan hasil per kelas. Selanjutnya, untuk generalis linear model, merupakan suatu model dapat memprediksi data dan menyempurnakan taksiran rata-rata respon pada suatu nilai variabel penjelas. Contohnya itu harga rumah, data kategoris, atau unordered, misalnya mengklasifikasikan apakah tumor jinak atau ganas. Dan data ordinal, misalnya peringkat film pada skala 0 hingga 10, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya Susinda Lestari dengan NPM 171705135. Di sini saya akan menjelaskan mengenai decision tree. Jadi, apa sih itu decision tree? Decision tree merupakan suatu metode klasifikasi yang menggunakan struktur pohon, di mana setiap node mempresentasikan atribut dan cabangnya mempresentasikan nilai dari atribut. Sedangkan daunnya digunakan untuk mempresentasikan kelas. Node teratas dari decision tree ini disebut dengan root. Nah, kemudian konsep dari decision tree ini adalah yaitu mengubah data menjadi decision tree dan aturan-aturan keputusan. Kemudian manfaat utama dari menggunakan decision tree ini adalah mampu untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan yang kompleks sehingga membuat keputusan dapat menafsirkan solusi untuk masalah. Kemudian decision tree itu ada akar, kemudian ada internal node dan daun. Kemudian, tahap pembentukan decision tree yaitu ada konstruksi pohon, pemangkasan pohon, dan pembentukan aturan keputusan. Decision tree yaitu kelebihannya, 1. Integrasi yang mudah ke dalam sistem basis data. Kemudian memiliki akurasi yang baik, dapat menemukan kombinasi data yang tak terduga. Kemudian yang keempat, area keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat dibuat lebih sederhana dan lebih spesifik. Yang kelima, dapat menghilangkan perhitungan yang tidak diperlukan karena dengan metode ini, sampel hanya diuji berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. Kemudian yang terakhir, dengan memilih fitur yang fleksibel dari node internal yang berbeda, fitur yang dipilih membedakan kriteria dari kriteria lain di node yang sama. Kemudian, kekurangan dari decision tree yaitu ada 1, tumpang tindih terjadi terutama ketika sangat banyak kelas dan kriteria digunakan. Ini juga dapat menyebabkan waktu keputusan yang lebih lama dan memori yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, akumulasi jumlah kesalahan dari setiap level dalam pohon keputusan itu besar. Kemudian yang ketiga, kesulitan dalam merancang pohon keputusan yang optimal. Yang keempat, hasil kualitas keputusan yang diperoleh dengan metode pohon keputusan sangat bergantung pada bagaimana pohon itu dirancang. Nah, terus contoh penerapan decision tree. Nah, ini contoh penerapan decision tree ini umumnya dalam riset operasi, khususnya dalam analisis keputusan. Baiklah, selanjutnya ada random forest.
Random forest merupakan suatu kumpulan dari beberapa tree, di mana masing-masing tree bergantung pada nilai pixel pada tiap vektor yang diambil secara acak dan independen. Kemudian untuk kelebihannya yaitu dapat mengatasi noise dan missing value serta dapat mengatasi data dalam jumlah yang besar. Dan kekurangan pada algoritma random forest yaitu interpretasi yang sulit. Selanjutnya ada gradient boosting machine. Jadi gradient boosting machine adalah algoritma mesin learning yang menggunakan ensemble dari decision tree untuk memprediksi nilai. Nah, gradient boosting ini mampu menangani kompleks pattern dan data ketika linear model tidak dapat menangani. Ensemble learning algoritma adalah algoritma yang menggunakan banyak simple machine learning model yang bekerja bersama untuk menghasilkan prediksi yang tepat. Struktur data dari gradient boosting adalah decision tree. Nah, kemudian jadi keunggulan dari kita menggunakan gradient boosting machine ini itu gradient boosting ini mampu menangani kompleks pattern dan data ketika linear model tidak dapat menangani. Selanjutnya, support vector machine. Ini adalah salah satu metode dalam supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi seperti support vector classification dan regresi. Nah, SVM adalah metode learning machine yang bekerja atas prinsip structural risk minimization dengan tujuan menemukan hyperlink terbaik dan memisahkan dua buah kelas pada input space. Kemudian untuk kekurangan dan kelebihannya, kelebihan dari SVM ini sendiri yaitu generalisasi didefinisikan sebagai kemampuan suatu metode untuk mengklasifikasikan suatu pattern yang tidak termasuk data yang dipakai dalam fase pembelajaran metode tersebut. Kemudian ada cross of dimensionality. Cross of dimensionality ini didefinisikan sebagai masalah yang dihadapi suatu metode pattern recognition dalam mengestimasikan parameter, misal jumlah hidden neuron pada neural network, stopping kriteria dalam proses pembelajaran, dan sebagainya dikarenakan jumlah sampel data yang relatif sedikit dibandingkan dimensional ruang vektor data tersebut. Semakin tinggi dimensi dari ruang vektor informasi yang diolah, membawa konsekuensi dibutuhkannya jumlah data dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada visibility SVM. Ini dapat diimplementasikan relatif mudah. Untuk kekurangan dari penggunaan support vector mesin ini yaitu sulit dipakai dalam problem skala besar. Kemudian secara teoretik dikembangkan untuk problem klasifikasi dengan dua kelas atau lebih. Namanya yaitu deep learning. Nah, deep learning ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan oleh mesin dengan cara meniru bagaimana sistem dasar otak manusia bekerja. Sistem dasar otak manusia bekerja ini disebut neural networks. Deep learning atau sering dikenal dengan istilah pembelajaran struktural mendalam atau pembelajaran hierarki adalah salah satu cabang dari ilmu pembelajaran mesin yaitu atau machine learning yang terdiri dari algoritma pemodelan abstraksi tingkat tinggi pada data menggunakan sekumpulan fungsi transformasi nonlinear yang ditata berlapis-lapis dan mendalam. Teknik dan algoritma dalam pembelajaran dalam dapat digunakan baik untuk kebutuhan pembelajaran terarah supervised learning, pembelajaran tak terarah unsupervised learning, dan semi terarah semi-supervised learning dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan citra, pengenalan suara, klasifikasi teks, dan sebagainya. Deep learning disebut sebagai deep karena struktur dan jumlah jaringan saraf pada algoritmanya sangat banyak, bisa mencapai hingga ratusan lapisan. Deep learning adalah salah satu jenis algoritma jaringan saraf tiruan yang menggunakan metadata sebagai input dan mengolahnya menggunakan sejumlah lapisan tersembunyi. Hidden layer, transformasi nonlinear dari data dimasukkan untuk menghitung nilai output. Algoritma pada deep learning memiliki fitur yang unik, yaitu sebuah fitur yang mampu mengekstraksi secara otomatis. Jadi, kelebihan dari deep learning yaitu dia ini adalah memiliki sebuah fitur yang mampu mengekstraksi secara otomatis. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida Briliani Fauzi, NPM 1717051003. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengapa kelompok kami memilih case study-nya Song Recommended
System with Spark. Nah, jadi Apache Spark ini untuk memproses data dalam skala besar memiliki sejumlah keunggulan. Di antaranya yang pertama dari segi kecepatannya. Apache Spark ini mampu bekerja 100 kali lebih cepat dibandingkan Hadoop. Yang kedua, pastinya mudah digunakan dan dapat menggunakan beberapa bahasa pemrograman seperti Java, Scala, Python, SQL untuk mengembangkan aplikasi. Yang ketiga, memiliki cakupan yang luas. Dalam artian, Apache Spark ini menggabungkan SQL, streaming, dan analitik yang kompleks. Dan tentunya Apache Spark ini juga dapat dijalankan di mana-mana dan kebetulan memang programnya sudah ada di GitHub. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Mutakin dan NPM saya 17 Jadi di sini saya akan melanjutkan yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu tentang Song Recommendation System with Spark. Oke, langsung saja. Jadi di sini kami menggunakan Python dan Apache Spark sebagai toolsnya dan menggunakan algoritma ALS. Untuk program sendiri kami dapatkan dari GitHub, Music Recommender System using ALS algorithm with Apache Spark and Python dengan user yaitu Ramyanan. Baik, langsung saja ke programnya. Jadi pertama itu ada 3 buah data, yaitu artist data small, user artist data small, dan artist alias small. Dataset ini sendiri berisi, misal untuk artis data small ini berisi misal ID-nya berapa dan nama artisnya apa. Misal di sini ada ID 1240262 dengan artis yaitu The Goofs. Selanjutnya ada user artist data small. Nah, jadi di sini usernya siapa, dia memutar lagu dari artis itu, artisnya siapa di kolom kedua, dan berapa banyak kali diputar lagunya. Itu untuk dataset yang kedua. Yang ketiga yaitu artis alias small. Artis alias small ini bertujuan yaitu misal ada artis yang namanya Smith, The Smiths, and The Smith. Nah, jadi untuk membantu dalam pencarian dibuat artis alias small. Jadi misal seseorang mencari Smith atau The Smith atau The Smith dengan T besar, itu hasil yang pencariannya sama, hasil yang keluar. Oke, langsung saja ke programnya. Pertama yaitu di sini kita mengimport library. Itu import PySpark inisiasi, kemudian dari PySpark machine learning library, recommendation, import semuanya, import random, dari operator import semuanya, dari collection import default dict. Selanjutnya kita akan menginisiasi context Spark. Oke, selanjutnya yaitu kita akan memasukkan dataset tadi ke dalam variabel. Oke, sudah. Selanjutnya di sini kita akan memisahkan datanya dan mengambil 3 user dengan 3 top user. Oke. Oke, di sini ada 3 user, yaitu user 1059637 dengan total bermain yaitu 674.412. Selanjutnya kita akan memisahkan datanya, yaitu dibagi menjadi 3, training data, validation data, dan test data. Ya, dengan rasio yaitu 40% untuk train data, 40% untuk validation data, dan 20% untuk test data.
Oke, di sini terlihat sini ada tren datanya jumlahnya 19.761, validation datanya ada 19.862 dan tes datanya ada 9.858. Oke, selanjutnya kita akan mendefinisikan model untuk penghitungan skornya. Untuk proses ini agak lama, mungkin videonya akan saya percepat. Oke, akhirnya selesai juga. Jadi di sini terdapat output yaitu model skor untuk ranking 2 yaitu 0,080 dan model skor untuk rank 10 yaitu 0,090 sekian dan model skor untuk rank 20 yaitu 0,0822 sekian. Jadi di sini bisa terlihat yaitu skor paling tinggi itu rank 10. Jadi kita akan gunakan rank 10 untuk model selanjutnya. Jadi selanjutnya kita akan bandingkan data dari base model tadi yaitu rank 10 dengan training data. Dan maksudnya dengan tes data. Kita lihat skornya, mungkin sini juga akan dipotong lagi karena memakan waktu. Oke, jadi di sini dihasilkan data berdasarkan rank 10 yaitu 0,06 sekian. Oke, selanjutnya yaitu kita akan coba mencari top 5 dari user. Misal di sini kita akan mencari artis rekomendasi untuk user 1017610. Kita lihat. Oke, di sini terdapat 5 artis yaitu The Used, My Chemical Romance, Green Day, Iron and Wine, Alkaline Trio. Ini untuk user 1017610. Kita coba untuk user lain. Ini selanjutnya kita akan coba untuk user 2102019. Di sini ada artis 1Y, artis 2 Pearl Jam, artis 3 Racing Quiet, artis 4 Drake, artis 5 Modest Mouse. Coba sekali lagi kita coba. Di sini kita mencoba untuk user 103 10.009, artis satunya Pink Floyd, artis 2-nya U2, artis 3-nya Franz Ferdinand, artis 4-nya Brick Eyes, artis 5-nya Evanescence. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.